Oke, kita langsung aja ya. Di luar sana kan ada ribuan, mungkin puluhan ribu mata uang kripto. Kalau dilihat sekilas, kayaknya sama aja semua. Tapi, apa sih yang benar-benar bikin Bitcoin itu beda dari yang lain? Nah, pertanyaan ini penting banget dan kita akan coba bedah bareng-bareng sekarang. Ini nih pertanyaan yang sering banget saya dengar. Bitcoin itu teknologi jadul, ya, nanti juga bakal digantiin sama Solana, Ethereum, atau koin baru lainnya yang lebih canggih kan? Pertanyaan ini kelihatannya simpel, tapi jawabannya itu dalam banget. Dan jawaban itulah yang jadi inti dari pembahasan kita hari ini. Jadi gini, perbedaannya itu bukan soal siapa yang transaksinya lebih cepat atau fiturnya lebih keren. Bukan itu. Kuncinya itu ada di satu hal yang super mendasar, namanya proof of work. Dan yang bikin kaget, hampir semua kripto gede lainnya justru udah ninggalin teknologi ini. Kenapa ini penting banget? Yuk kita cari tahu. Oke, sebelum kita ngomongin proof of work, kita harus mundur sedikit dulu. Kita nggak bisa langsung ngomongin kode atau algoritma. Kita harus paham dulu perbedaan paling dasar antara dunia fisik, tempat kita hidup, dan dunia digital yang serba abstrak di layar kita. Kalian pernah dengar ungkapan, peta itu bukan wilayah aslinya? Nah, ini dia intinya. Peta itu kan cuma gambaran, cuma representasi abstrak dari dunia nyata. Sama kayak menu di restoran. Di menu ada gambar steak yang kelihatannya enak banget. Tapi kan kita nggak bisa makan kertas menunya dong. Kita harus pesen steak yang beneran. Dunia digital itu ya, kayak menu itu. Cuma abstraksi, bukan makanan yang sesungguhnya. Dan ini ngingetin kita sama kutipan ikonik dari film Matrix. Di dunia digital yang murni, nggak ada tuh yang namanya objek fisik. Nggak ada sendok. Yang ada cuma representasi. Cuma ide kita soal sendok dalam bentuk data. Ini bukan cuma filosofi, tapi ini kenyataan fundamental dari dunia komputasi. Nah, dari perbedaan tadi, muncul dua jenis kekuatan yang beda banget. Ada kekuatan abstrak, contohnya kayak CEO media sosial yang bisa seenaknya ganti aturan platformnya. Kekuatannya nggak punya batasan fisik. Di sisi lain, ada kekuatan fisik yang tunduk sama hukum alam yang nggak bisa diubah. Kekuatan ini nyata, bisa dibuktiin, dan berlaku buat semua orang. Nggak ada satu orang pun yang bisa memanipulasinya, nggak peduli seberapa berkuasanya dia di dunia abstrak. Pertanyaannya, gimana cara kita nyambungin dua dunia ini? Gimana caranya kita bisa bawa konsekuensi dari dunia fisik ke dunia digital yang serba abstrak? Nah, jawabannya datang dari sebuah ide jenius yang disebut proof of work. Inilah jembatannya. Ini masalah utamanya. Di dunia maya, nge-copy sesuatu itu gratis. Bohong itu nggak butuh biaya, nggak ada batasan fisik sama sekali. Jadi gimana caranya bikin sebuah tindakan di dunia digital itu punya bobot atau harga yang nyata kayak di dunia fisik? Bahkan Satoshi Nakamoto, sang pencipta Bitcoin, sadar betul soal ini. Dia bilang kalau proof of work itu satu-satunya cara supaya uang digital bisa jalan tanpa perlu ada pihak ketiga yang kita percaya. Ini bukan cuma salah satu pilihan, ini adalah fondasinya. Jadi, gimana cara kerjanya? Sebenarnya simple. Kita ambil sumber daya fisik yang nyata, yaitu waktu dan energi listrik, terus kita pakai itu buat ngerjain soal matematika yang super susah. Hasil dari kerja keras komputer ini adalah sebuah objek digital yang unik, sebuah proof of work. Coba deh pikirin ini. Semua yang kalian lihat di layar, folder, icon, bahkan presentasi ini, itu semua cuma abstraksi. Tapi proof of work itu beda. Itu adalah jejak digital dari energi fisik yang beneran dipakai. Ini satu-satunya hal di layar komputer kita yang punya akar langsung ke dunia fisik yang nggak bisa dibantah. Nah, sekarang kita udah ngerti konsep jembatannya. Mari kita lihat gimana Satoshi Nakamoto pakai penemuan ini buat ngebangun sesuatu yang revolusioner. Uang digital pertama yang langka dan aman karena berakar di dunia fisik. Resepnya itu jenius banget karena saking sederhananya. Pertama, bikin buku catatan transaksi yang bisa dilihat semua orang. Kedua, kasih salinannya ke semua orang di jaringan. Ketiga, dan ini nih bagian kuncinya, siapapun yang mau nambahin transaksi baru ke buku itu, dia wajib ngebuktiin kalau dia udah ngerjain sesuatu yang butuh energi fisik, dia harus ngasih proof of work. Jadi, poin utamanya adalah ini. Keamanan Bitcoin itu nggak bergantung sama kepercayaan kita ke satu perusahaan, CEO, atau pemerintah. Keamanannya itu berakar di hukum fisika. Kalau mau ngubah sejarah transaksi, kamu harus bisa ngeluarin energi fisik yang lebih besar dari gabungan seluruh jaringan yang jujur. Pertahanannya itu fisik, bukan abstrak. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Kalau kita nggak ngerti konsep proof of work, ya kita nggak akan pernah ngerti apa yang bikin Bitcoin itu beda dan berharga. Ini bukan detail teknis biasa, ini adalah segalanya.
Oke, sekarang kita pindah haluan. Mari kita lihat gimana dunia kripto lainnya justru ngambil jalan yang beda banget. Mereka secara sadar memutusin jembatan ke dunia fisik ini. Coba lihat angka ini. Dari 10 kripto paling top, kalau kita nggak hitung koin-koin meme, cuma Bitcoin yang masih setia pakai Proof of Work. Ethereum, Solana, Cardano, semuanya udah pindah ke sistem lain yang namanya Proof of Stake. Ini nunjukin betapa sendirinya Bitcoin dengan pendekatannya sekarang. Dan ini bukan tanpa alasan. Coba dengarkan kata-kata dari pendiri Ethereum sendiri. Dia bilang, Proof of Stake itu ngebiarin mereka bikin alam semesta simulasi dengan hukum fisikanya sendiri. Jadi mereka sengaja bikin sebuah realitas yang sepenuhnya abstrak dan terputus dari dunia nyata. Di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas. Fondasi Bitcoin itu hukum fisika, nggak bisa diubah. Fondasi Proof of Stake itu aturan internal yang bisa diprogram, bisa diubah. Keamanan Bitcoin datang dari energi fisik. Keamanan Proof of Stake datang dari siapa yang punya koin paling banyak. Dan yang paling penting, di Bitcoin, kelompok minoritas yang jujur selalu bisa membela diri dengan nambahin energi fisik. Di Proof of Stake nggak ada pilihan itu. Nah, ini dia akibat fatalnya. Dalam sistem di mana kekuasaan itu ditentukan oleh seberapa banyak koin yang kamu punya, nggak ada yang bisa ngelarang orang paling kaya buat borong mayoritas koin, terus ngubah aturannya seenak jidat. Yang minoritas, yang jujur, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada cara buat ngelawan pakai kekuatan fisik. Mereka cuma bisa berharap penguasa lagi baik hati. Ujung-ujungnya, balik lagi ke sistem yang dasarnya cuma kepercayaan doang. Oke, jadi mari kita tarik benang merahnya. Kenapa sih perbedaan teknis yang kayaknya rumit antara Proof of Work dan Proof of Stake ini penting banget buat kita semua? Greg Maxwell, salah satu developer awal Bitcoin, ngomongnya tajam banget. Dia bilang, banyak altcoin itu sengaja dipasarin seolah-olah mereka itu Bitcoin versi lebih baik. Padahal secara fundamental, sistem mereka itu beda total. Terpusat, nggak adil, dan nggak punya akar di dunia nyata. Mereka pakai istilah canggih buat nutupin perbedaan mendasar ini. Jadi, ini rangkumannya. Bitcoin adalah sistem yang kebenarannya itu dijangkarkan ke realitas fisik yang objektif, lewat pengeluaran energi. Kripto-kripto lain itu sistem yang bikin kebenaran subjektif mereka sendiri, di dalam dunia digital yang terisolasi. Yang satu terikat sama dunia nyata, yang lainnya melayang bebas di dunia abstrak. Dan saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Coba direnungkan. Kalau sebuah sistem digital itu sama sekali nggak punya jangkar ke dunia fisik, nggak ada biaya nyata buat memanipulasinya, dan nggak ada cara buat mempertahankannya dengan kekuatan fisik, apa kita bisa benar-benar percaya kalau sistem itu aman? Jawabannya mungkin akan menentukan masa depan uang digital.